untuk berpresentasi. Perkenalkan, saya Rina Kartika nomor absen 19 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi evaluasi rancangan pagelaran tari. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari: perkenalkan, nama saya Elsa Yuliana nomor absen 9 sebagai pembaca materi. Saya Jessica Azwa nomor absen 13 sebagai pembaca materi. Saya Indira Aini nomor absen 16 sebagai pembaca materi. Saya Nadia Putri Agusti nomor absen 22 sebagai pembaca materi. Saya Sidia Berhani nomor absen 30 sebagai pembaca materi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi pagelaran tari. Mampu memahami cara membuat rancangan susunan materi pagelaran tari. Selanjutnya evaluasi rancangan pagelaran tari. Yang pertama, mampu mengetahui tahapan-tahapan atau prosedur dalam membuat pagelaran tari. Yang kedua, mampu mengidentifikasi unsur-unsur penyajian karya tari. Yang ketiga, mampu membuat rancangan-rancangan materi pagelaran tari. Selanjutnya, membuat deskripsi tari, yaitu mampu mendeskripsikan materi pagelaran tari berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur. Selanjutnya, mampu mempresentasikan karya tari dalam kegiatan pagelaran tari. Evaluasi tugas dan tanggung jawab bidang, yaitu ada mampu membedakan tugas dan tanggung jawab setiap bidang pagelaran. Evaluasi pagelaran tari. Yang pertama, pengertian pagelaran tari. Yang kedua, evaluasi rancangan pagelaran tari. Yang ketiga, membuat deskripsi tarian. Dan yang terakhir, evaluasi tugas dan tanggung jawab panitia bidang. Panitia pagelaran tari dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tim produksi. Yang kedua, host manager. Dan yang ketiga, tim artistik. Pengertian pagelaran tari. Pagelaran atau pagelaran tari adalah pekerjaan yang harus dilakukan dalam penampilan karya tari untuk mencapai suatu tujuan. Pada dasarnya, pagelaran tari adalah kegiatan konsumsi secara tidak langsung antara pemain dan penonton untuk mencapai kepuasan masing-masing, baik penonton maupun pemain. Maksud dan tujuan pagelaran tari. Berikut ini maksud dan tujuan pagelaran tari, yaitu: 1. Untuk menghibur dalam acara tertentu. 2. Untuk menghibur masyarakat. 3. Untuk apresiasi. 4. Untuk ucapan khusus. 5. Untuk komersial supaya kesenian tidak hilang dan tetap dilestarikan. Selanjutnya yaitu unsur pendukung pagelaran tari. Unsur-unsur pendukung dalam pagelaran tari meliputi tempat pagelaran, hal yang digunakan dalam pagelaran seperti dekorasi pentas, tata cahaya, sound system, tata rias, dan tempat busana. Evaluasi rancangan pagelaran tari. Untuk melakukan evaluasi kegiatan pagelaran tari, diperlukan proses menyusun materi karya tari yang akan dipagelaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menyeleksi dan menyusun materi agar tidak monoton dan memiliki dinamika penyajian dan pertunjukan. Selanjutnya yang ketiga, membuat deskripsi tarian. Dalam proses kreatif penciptaan karya tari ini terlebih dahulu dilakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap bentuk permainan seliring genting yang menjadi sumber garapan. Hasil dari pengamatan langsung selanjutnya dijadikan sebagai bahan dasar penciptaan. Sesuai dengan kerangka dasar untuk bangunan karya yang ingin diwujudkan. Selanjutnya, keseluruhan sajian diwujudkan dalam plot-plot sajian yang dapat dibedakan sebagai berikut. Dibedakan menjadi 3 plot, yaitu plot awal, plot tengah, dan plot akhir. Yang pertama, plot awal. Plot awal disajikan kelompok anak-anak yang masuk ke dalam panggung dalam permainan seliring genting. Yang kedua, plot tengah. Plot tengah diawali dengan
tetembangan yang dilakukan bersama oleh semua penari. Yang ketiga, plot akhir. Pada plot akhir yang merupakan ending dari keseluruhan sajian didahului oleh penampilan ragam gerak tarian non-konvensional dalam tempo yang cenderung lambat. Yang keempat, evaluasi tugas dan tanggung jawab bidang panitia. Evaluasi tugas dan tanggung jawab bidang panitia pergelaran perlu dilakukan dalam sebuah proses produksi karya tari. Tim produksi tari pada umumnya terdiri dari sebagai berikut. 1. Pimpinan produksi adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir pementasan suatu seni pertunjukan. Yang kedua, sekretaris produksi adalah orang yang bertanggung jawab dalam membukukan dan mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi seni pertunjukan. Yang ketiga, bendahara adalah orang yang bertanggung jawab semua hal yang berhubungan dengan keuangan. Yang keempat, seksi dokumentasi adalah orang yang bertanggung jawab atas dokumentasi kegiatan. Yang kelima, seksi publikasi bertanggung jawab terhadap segala urusan promosi dan kegiatan pementasan pertunjukan. Yang keenam, seksi pendanaan bertanggung jawab terhadap penyediaan dana yang dibutuhkan dalam proses dan pelaksanaan pementasan seni pertunjukan. Dan yang ketujuh, tiketing bertanggung jawab atas segala hal yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian tiket pertunjukan. Selanjutnya yaitu tim house manager. House manager atau pimpinan rumah tanggaan dalam produksi karya seni pertunjukan merupakan salah satu staf yang bertugas mengemban pelayanan publik. Yang terakhir adalah tim artistik. Tim artistik bertanggung jawab terhadap perancang pagelaran tari. 1. Sutradara, yaitu pimpinan artistik tertinggi. 2. Pimpinan artistik atau art director, yaitu bertindak dan bertanggung jawab atas karya seni yang diproduksikan. Yang ketiga, stage manager, yaitu orang yang mengkoordinasi seluruh bagian yang ada di panggung. Yang keempat, penata panggung atau scenery, yaitu latar belakang tempat lakon dipertunjukkan. Yang kelima, penata cahaya, yaitu bertanggung jawab langsung kepada pimpinan artistik. Yang keenam, penata rias dan busana, yaitu bertugas merias pemain. Yang ketujuh, penata suara, yaitu mengatur suara atau bunyi selama pertunjukan berlangsung. Yang kedelapan, penata musik, yaitu bertanggung jawab langsung kepada pimpinan artistik, namun mati hidup. Keras lembut, jernih paraunya musik dan sound harus dilaporkan kepada pimpinan penanggung untuk konsolidasi. Baik teman-teman, dari penyampaian materi tadi ada yang ditanyakan? Ya silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Eva, absen 8. Izin bertanya, apakah manfaat pagelaran tari? Terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Freddy Utomo, nomor absen 10. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan plot akhir? Terima kasih. baik, kami meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman semua. Izin menjawab pertanyaan dari Eka. Apakah manfaat pagelaran tari? Jawabannya, dengan adanya pagelaran seni tari, seseorang akan dapat melakukan pengamatan terhadap karya seni, akan dapat pula memberikan penilaian serta apresiasi sehingga mampu memberikan timbal balik antara pencipta dan penikmat seni. Apakah Bisa diterima? Bisa. Kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Evelyn. Apa yang dimaksud plot akhir? Jawabannya yaitu plot akhir merupakan ending dari keseluruhan sajian didahului oleh penampilan ragam gerak tari konvensional dalam tempo yang cenderung lambat.